Halo semuanya, kembali lagi di channel Horror Lamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Hongli HG1-14 Fighter Astray Green Frame. Kit ini merupakan kit ketiga dari series Mobile Suit Gundam Seed yang saya bahas untuk tema Seed Desember kali ini, yang mana merupakan hasil jiplakan dari produk Bandai, yaitu HG Gundam Astray Green Frame. Seperti biasa, saya mendapatkan kit ini melalui Tokopedia dengan harga Rp110.000 dari toko yang bernama Vortex Hobby Shop. Di dalam boxnya sendiri terdapat sebuah kantong plastik yang berisi 6 buah runner, 2 lembar stiker, serta kertas petunjuk rakit atau kertas manual. Meskipun merupakan produk KW dari kit Bandai, kit ini memiliki moldingan yang tidak terlalu bagus, sehingga detailnya sendiri tidak begitu cakep. Berbahan plastik yang lumayan keras, membuat snap-fit ketika merakitnya pun kurang menyenangkan. Namun untuk proses rakitnya sendiri bisa dibilang cukup cepat. Dan untuk hasilnya, agak sedikit loose di bagian perutnya seperti ini. Jika dilihat secara 360 derajat, sebenarnya HG Astray Green Frame ini cukup terlihat keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang cukup sederhana, tidak terlalu banyak aksesoris yang menempel pada kit ini. Hanya ada senjata standar saja seperti beam rifle, beam saber, dan shield. Kit ini memiliki kombinasi warna putih, hijau, abu-abu, dan sedikit merah yang menurut saya cukup bagus. Sedangkan untuk separasi warnanya sendiri tidak bisa dibilang akurat, karena masih membutuhkan foil sticker. Untuk foil stikernya kurang lebih sebanyak ini, yang mana hanya bagian mata saja yang saya pasang. Dan hasilnya pun terlihat cukup rapi dan bagus seperti ini. Sedangkan stiker satunya lagi kurang lebih sebanyak ini, tidak ada satupun yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 12 cm sampai bagian kepalanya. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Fighter Astray Black Inversion, serta HG Fighter Astray Red Dragon milik Daban. Di sini terlihat bahwa ketiganya memiliki tinggi yang cukup sama, dan jika diperhatikan lagi, Astray Green Frame ini lebih mirip dengan Astray Red Frame ketimbang Astray Black Inversion. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif, yang mana digunakan untuk menggenggam senjata rifle, namun hanya ada tangan kanan saja, memiliki detail yang cukup bagus dengan warna putih dan abu-abu. Kemudian yang kedua adalah beam rifle, memiliki bentuk yang cukup keren dengan detail yang cukup bagus, serta warna abu-abu saja. Cara menggenggamnya kurang lebih seperti ini, lalu pasang di lengannya. Dan berikut ini adalah pose dari Astray Green Frame dengan beam rifle. Lalu yang ketiga adalah shield, memiliki bentuk yang simpel dengan kombinasi warna putih dan abu-abu. Bagian konektornya bisa diputar 360 derajat, serta posisinya bisa diganti. Cara menggunakannya tinggal dipasang saja di lengannya. Dan berikut ini adalah pose dari Astray Green Frame dengan shield. Yang keempat adalah beam saber, tersimpan di bagian punggungnya, yang cara mengambilnya seperti ini. Memiliki bentuk yang simpel dan berwarna putih, disertai juga dengan 2 buah beam effect berwarna clear pink, dan cara pasangnya seperti ini. Cara menggenggamnya kurang lebih seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Astray Green Frame dengan beam saber. Kemudian yang kelima adalah Twin Beam Rifle, senjata yang cukup unik dengan bentuk yang terlihat keren, detail-detailnya lumayan bagus, serta warna abu-abu saja. Untuk bagian ini bisa digeser ke depan dan ke belakang, dan cara menggunakannya kurang lebih seperti ini. Memiliki gimmick menjadi pedang dengan menggeser bagian ini, lalu pasang beam effect di bagian atas, dan satu lagi di bagian bawahnya. Dan cara menggenggamnya kurang lebih seperti berikut ini. Bisa juga digunakan sebagai kapak dengan menggenggam bagian barelnya seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Astray Green Frame dengan Twin Beam Rifle model pedang. Sedangkan yang terakhir adalah Action Base, memiliki bentuk V yang simpel seperti ini dengan warna clear smoke. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, kemudian bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, lumayan bagus. Armor bahu bisa digerakkan naik turun sedikit, lalu bahunya bisa digerakkan maju mundur, serta bisa juga diputar 360 derajat. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk hampir rapat, serta pergelangan tangan bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat. Lalu untuk bagian perutnya juga bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Bagian backpacknya ini bisa digerakkan maju mundur, lalu bisa juga diturunkan. Kaki
kakinya bisa maju ke depan cukup jauh, lalu ke belakang juga jauh, serta ke samping cukup lebar seperti ini. Pahanya bisa diputar-putar sedikit, serta lututnya bisa ditekuk lebih dari 90 derajat. Pergelangan kakinya bisa maju mundur, kemudian bisa diputar 360 derajat, serta telapak kakinya bisa jungkat-jungkit seperti ini. Dengan harga Rp110.000, bisa dibilang bahwa HG Astray Green Frame buatan Hongli ini cukup bagus. Bahkan menurut saya kit ini masih lebih bagus ketimbang 4 kit dari series Gundam 00 yang saya bahas pada bulan Oktober yang lalu. Meskipun memiliki plastik yang masih keras, namun proses rakinya tidak butuh banyak waktu dan hasilnya masih terlihat cakep. Memiliki senjata yang sebenarnya standar, namun ada satu senjata yang cukup unik dengan gimmick menjadi 3 mode, sehingga memungkinkan kit ini untuk melakukan berbagai macam pose. Di marketplace sendiri, tidak banyak toko yang menjual HG Astray Green Frame ini, namun masih bisa dicari dengan bandrol harga di kisaran 100 ribuan. Saya sendiri tidak merekomendasikannya untuk dikoleksi, tapi kalau kalian cukup tertarik dengan kit ini, saya rasa tidak ada salahnya kalau mau membelinya, karena versi bandainya sendiri juga sangat susah dicari. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian saja, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!